Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali bahasan prinsip akidah di dalam manhaj salaf, dan masih dalam prinsip yang keempat, di mana kita sebagai orang muslim yang mengaku dirinya bermanhaj salaf, maka prinsip kita adalah menerima wahyu sepenuhnya, sedangkan akal digunakan menurut fungsi yang sebenarnya dan tidak melampaui batas dalam perkara gaib yang tidak bisa dinalar dengan akal. Pada pertemuan yang lalu saya memberi contoh, misalnya warisan laki-laki ditetapkan dalam hukum Islam 2 kali perempuan. Menurut akal kita mungkin kalau laki-laki dikasih 2 kali perempuan itu tidak adil. Terlebih lagi kalau anak perempuan itulah yang mengurusi orang tua sampai wafat ketika mereka sedang sakit. Kalau yang capek-capek ngurusin orang tua, yang ngurusin bahkan BAB-nya, yang mandikan, yang ngantarkan ke kamar mandi, yang sampai ndak mencari nafkah demi mengurusi orang tua yang sedang sakit, ternyata warisannya sama dengan yang ongkang-ongkang kaki di rumah. Bahkan yang di rumah itu laki-laki, 2 kali dia dapat dari kita alias perempuan yang susah payah menjaga orang tua. Itu tidak adil menurut akal kita. Tapi kalau dalam aturan Islam yang memang begitu, laki-laki 2 kalinya perempuan, maka terima aja. Anda, saya, kita semua tidak boleh menggugat syariat. Akal kita ini harus ditaruh di bawah kaki, yakni kakinya syariat, tidak boleh di atasnya. Bahkan kalau kita mau dalami lebih mendalam lagi, sebenarnya justru laki-laki 2 kali perempuan itu yang adil. Kamu yang perempuan, kan kamu di rumah aja ngurusin orang tua, yang banting tulang cari uang buat beli pengobatannya siapa? Emang orang tua sehat hanya dengan diurusi BAB-nya? Lah obatnya yang beli siapa? Ya kakak laki-laki yang kerja. Ya atau tidak? Sehingga kalau laki-laki kalau kemudian dikasih 2 kali perempuan, itu sesuatu yang adil. Kemarin juga kita contohkan poligami. Menurut akal para wanita itu tidak setia. Tapi kalau dalam Islam poligami halal, maksimal 4. Kalau halal maka ya sudah, terima saja. Perkara kemudian Anda tidak senang kalau suami Anda poligami, ya itu beda lagi. Yang penting Anda menghalalkannya. Ya. Beda ya antara tidak terima suaminya poligami dengan tidak terima syariatnya. Beda ya. Baik, sekarang kita lompat ke sub bahasan. Kalau di buku saya halaman 188, bunyi paragrafnya begini: Ahlul haq tidak mencela jenis dalil-dalil akal. Ketemu? Halaman berapa itu? 190. Kata Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, penulis buku ini, Ahlul haq tidak mencela jenis dalil akal. Kalau ada dalil akli, maka diterima bila memang itu benar. Atau dalil yang diketahui oleh akal akan kesohihannya. Yang mereka cela adalah dalil akal dipakai untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Misalnya menentang ayat, menentang hadis dengan alasan tidak masuk logika. Ini yang dicela di dalam manhaj salaf. Ya, seperti saya pernah dengar ada salah satu dai
Dai ini berkata, kalau seandainya saya pinjamkan kamu uang senilai misalnya 1 juta, terus saya bilang, kamu merasa terbantu nggak kalau saya kasih pinjam? Kau bilang iya. Lalu kau bilang, oke, nanti kalau ku cicil aku lebihkan 1.200.000. Kamu ikhlaskan ngasihnya karena merasa terbantu? Ikhlas. Berarti boleh dong. Padahal kalau dalam syariat Islam, kalau ada perjanjian itu namanya apa? Kalau ada perjanjian melebihkan pembayaran dari utang piutang itu namanya riba. Dan memang dalihnya riba itu memang ikhlas. Memang keikhlasan itu selalu jadi dalil. Nanti kita jawab, apakah keikhlasan antara dua manusia dalam menjalin satu akad itu menghalalkan segala apa yang mereka lakukan? Jawabannya tidak. Perempuan menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki, zina, ikhlas atau tidak? Ditanya cowoknya, ikhlas gak dek? Ikhlas saja bang. Nah, ikhlas sama ikhlas, tapi zina halal? Tidak semua yang kita bilang ikhlas lawan ikhlas itu halal. Di antara perkara yang menyelisih ini adalah menggunakan akal yang melampaui batas dalam memikirkan perkara gaib, seperti memikirkan sifat Allah, azab kubur, nikmat kubur, dan selainnya dari perkara-perkara gaib yang dikabarkan Al-Quran dan Sunnah. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang tinggi kepada akal. Di antaranya, Allah menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal, karena orang yang berakal lah yang mampu memahami agama. Makanya Allah berfirman, wa dzikra liulil albab, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk bisa dibebankan hukum. Hukum syariat tidak berlaku bagi yang tidak berakal, yang disebut dengan tidak bisa ditaklif alias bukan mukallaf. Di antara yang tidak menerima taklif atau yang bukan mukallaf itu adalah orang gila. Orang gila itu tidak dibebankan syariat. Orang gila tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib haji, kecuali yang pikun, dan pikunnya kadang sembuh. Ada pikun itu kadang sembuh, kadang enggak. Atau dia butuh minum obat, jadi dia enggak pikun misalnya. Maka kalau seperti itu, misalnya dalam bulan Ramadan, saat kambuh pikunnya, dia tidak wajib puasa. Tapi saat hilang pikunnya atau minum obat dan dia bisa mengingat segala sesuatunya, maka dia wajib puasa. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnun hatta ya'qila. Pena atau catatan pahala dan dosa diangkat dari 3 golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi atau baligh, dan orang gila sampai dia kembali sadar atau berakal. Catatan di situ, pena pahala berlaku bagi anak kecil meskipun belum baligh. Pena pahala, catatan pahala itu berlaku juga buat anak kecil sampai dia baligh. Anak belum baligh, ya, kemudian dia mengerjakan sholat misalnya, maka dia dapat pahalanya. Orang tuanya yang ngajak juga dapat pahalanya. Bahkan anak kecil diajak pergi haji, betul-betul dipakaikan kain ihram, ditalkinkan labbaik Allahumma hajjan, dia ngomong, ya, maka dia dapat pahala dan hajinya dapat. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu belum haji Islam untuknya karena dia belum baligh, tapi dia sudah tercatat dapat pahala haji. Orang tuanya juga dapat pahala.
Ketiga, bahwa syariat Islam itu memuliakan akal, bahwa Allah mencela orang yang tidak mau menggunakan akal. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akal. Keempat, bahwa penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran, ya, seperti kalimat la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun al-Quran, dan lain-lain. Itu semua kalau diartikan, kenapa kamu tidak berakal? Mudah-mudahan kamu bisa berfikir. Apakah kamu tidak berakal? Apakah mereka tidak merenungi dengan akalnya tentang Al-Quran, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam akal itu sebenarnya dimuliakan, tapi tidak boleh akal itu diletakkan lebih tinggi daripada syariat. Manakala akal meyakini bahwa syariat itu bertentangan dengan akal itu sendiri. Kita lompat ke paragraf yang berbunyi secara ringkas. Secara ringkas, pandangan ahlu sunnah tentang fungsi dan penggunaan akal adalah sebagai berikut. 1. Syariat didahulukan di atas akal, karena syariat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Sedangkan akal itu bisa salah, tidak maksum. Tapi perlu dicatat juga di garis itu, akal yang sehat sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Akal kalau sehat sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya kasus warisan laki-laki 2 kali perempuan tadi itu. Yang bilang itu tidak adil, itu akalnya gak sehat. Kalau akalnya dia sehat, cara berpikirnya lebih mendalam, maka dia akan tahu bahwa sejatinya syariat dalam membagi warisan 2 kali anak laki-laki untuk syariat dalam membagi warisan di mana anak laki-laki 2 kali anak perempuan itu justru adil. Justru adil. Mungkin ada yang datang minggu lalu atau Sabtu lalu. Ada yang bisa jawab? Kenapa 2 kali laki-laki di atas perempuan itu justru adil? Karena anak laki-laki atau laki-laki punya kewajiban menafkahi, sedangkan perempuan dinafkahi. Nah, kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tapi tidak bersifat detail, karena akal itu terbatas. Ketiga, apa yang benar dari hukum akal pasti tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini berarti nomor 3 ini maksudnya yang kita catat tadi dia. Kalau akal itu sehat, pasti tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang bilang, tapi menurut saya setelah saya pikir mendalam dengan akal sehat saya, tetap syariat yang satu ini nggak sesuai dengan akal saya. Maka kita jawab, apa jawabannya? Ya, menurutmu akalmu sehat betul, tapi kamu kurang pintar. Kalau akalmu memang sehat, tapi memang logikamu belum nyampe aja. Karena kalau para ulama yang mereka punya kemampuan lebih darimu, itu mereka terima dari dulu. Kok bisa gitu? Nah, gitu. Ini testing. Ya. Para ulama dulu
Kalau membaca halaman 190, itu 191-nya ditutup. Kenapa? Karena sekali lihat kecampur hafalannya, saking akalnya dalam mengingat sesuatu itu cepat. Kalau mau buka halaman yang ini 189, sebelah sininya bahasa Arab kan sebelah sininya, 190-nya tutup. Ini dulu dibaca. Kalau sudah baca yang ini selesai, ini tutup, baru baca sebelah sini. Karena apa namanya? Speednya, dia itu mereka tuh iCore 21. Kalau kita itu Pentium Celeron paling awal tahun 2000. Speednya cepat kalau mereka. Begitu mereka ini memorinya tuh 100 tera. Nah, kita itu flash disk 256 MB. Ya kan? Bukti yang lain, Imam Al-Bukhari ketika awal-awal namanya masyhur, ada yang ngetes. Dites para ahli-ahli hadis. Cara ngetesnya adalah dibuat ada 10 orang, masing-masing pegang 10 riwayat. Yang riwayat ini matanya dipegang, tapi riwayatnya ditukar-tukar di antar 10 ini. Dan bukan cuma tukar 10, 1 ke 2, 2 ke 7, 7 ke 3, bukan cuma itu. Dia dalam jalurnya masing-masing pun ditukar lagi. Bisa dipahami? Imam Bukhari ditanyain riwayat 1 sampai 100. Kau pernah dengar ini? Dari anu Rasulullah bersabda. Tidak pernah dengar. Kalau ini dari anu dari ini Rasulullah bersabda. Tidak pernah dengar. Dari sini Rasulullah bersabda. Jadi yang benar bagaimana? Apa yang kamu dengar? Riwayat 1 sampai 100 diurutkan. Yang 2 dibalikin ke 1, yang 7 dibalikin ke 3, yang 3 dikembalikan ke 2, dan seterusnya. Dengan mata rantai yang tadi sudah tukar-tukar, ditukar-tukar lagi. Baru orang-orang yang sempat meragukan keilmuan Imam Bukhari baru percaya bahwa kemampuan Imam Bukhari itu sebagaimana namanya. Nah, ulama-ulama yang bacanya saja halaman berikutnya harus ditutup supaya nggak campur hafalannya. Yang bisa mengingat rantai-rantai periwayatan ditukar-tukar. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita sekarang ini orang Balikpapan. Ya, yang mengatakan saya tidak terima itu warisan laki-laki 2 kali perempuan. Kita bilang akalmu terbatas, pintarmu nggak banget. Yang pintar banget dari zaman dulu nerima apa adanya. Soalnya mereka selain akalnya sehat, pintar memang. Kalau kita merasa diri kita sudah sehat dan pintar, tapi tidak terima syariat, itu sejatinya cuma merasa pintar, belum pintar betulan. Keempat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau menurut akal itu salah, sejatinya akalnya yang salah, bukan syariat yang salah. Dan memang akalnya yang menentang syariat. Kelima, penentuan hukum-hukum tafsiriyah atau terperinci seperti wajib, haram, dan seterusnya, itu hak prerogatif mutlak punya syariat, bukan punya kita. Kecuali, boleh ditulis kecuali hal-hal kontemporer. Apa itu kontemporer? Hal-hal yang baru, yang kekinian, yang tidak didapatkan dalam syariat, sehingga butuh
ijtihad ulama. Penentuan hukum tafsiliyah seperti wajib, haram dan lain-lain itu hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Tetapi mungkin ada hal-hal kontemporer, kekinian yang kita baru dapat sekarang, yang kita coba untuk gali dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak temukan. Maka ini dibutuhkan ijtihad orang yang ahli di bidangnya. Tadi saya bilang butuh ijtihad ulama. Artinya yang berijtihad itu bukan kita. Kecuali lagi mungkin ada hal kekinian yang di negerinya para ulama belum ditemukan. Sementara di negeri kita sekarang butuh tahu ilmunya secepatnya. Lalu kita pun terpaksa bertanya kepada ustadz. Karena akses kita kepada para ulama misalnya terbatas. Contoh, sepertinya ya, di Saudi itu kayaknya belum ada Gojek. Tunggu dulu. Kalau yang kita beli makanan baru kita pakai uangnya ojek dulu tuh. GoFood ya, GoFood. Apa? GoShop. Ya. GoFood kah, GoShop kah? Belikan makanan dulu, nanti diantarkan oleh ojeknya, dipesan secara online, harganya sudah tertera, nanti dibayarkan dulu oleh Pak ojeknya. Ketika diantar ke kita, baru kita bayar ongkos ojek plus ongkos barang yang dibelikan dengan uangnya Pak ojek. Setahu saya yang ada di sana itu Uber. Pakai ojek. Ini ojek yang saya bilang. Bedanya di mana? COD beda lagi. COD itu kita beli sama toko ngantar kita bayar. Masalahnya itu adalah kita pinjem duit dulu sama Pak ojek, baru kita bayar lagi ojeknya sama dia, sehingga tergabunglah dua akad dalam satu transaksi. Akad utang, kan kita ngutang sama Pak ojek, ya atau tidak? Ditambah akad sewa jasanya Pak ojek, tapi itu terjadi dalam satu transaksi sekali pencet. Bolehkah itu? Anggap aja kita bingung sekarang. Saya salafi, salafi. Terus bagaimana kamu salafi? Kan itu hak prerogatif syariat. Halal haramnya yang wajib tentukan syariat. Kita bingung karena itu hal kekinian. Ya, akhirnya kita maunya mengakses kepada para ulama. Para ulama di negerinya belum ketemu tuh. Itu butuh dikaji dulu. Sementara kita mau beli nasi gorengnya tuh sekarang, gitu, ya kan? Udah lapar, WA ke siapa? Syekh Syastri, nggak ada WA-nya. Syekh Shalih bin Fauzan, nggak bakal balas. Ya, kayak apa ya kita? Cari di islamweb.net, GoFood, nggak ada. Apa bahasa Arabnya GoFood? Go pergi, food makanan, berarti idhab to'am. Idhab to'am. Nah ada, apa ini? Kita butuhnya sekarang. Dan itu butuh ijtihad ulama. Tapi karena kita tidak punya akses ke sana, kita tanyalah ke sebagian ustadz. Dan akhirnya yang berijtihad adalah ustadz setempat. Meskipun mereka bukan kapasitas ulama, tapi mungkin mereka punya telaah. Oh, saya pernah baca di ini dan ini, oh ternyata itu begini dan begitu. Begitu ya. Maka kalau ada hal-hal baru yang kita belum dapatkan itu dalam syariat, kita butuh ijtihad ulama. Kecuali kita tidak punya akses sampai di sana, atau di sana pun ketika kita tanya, kita butuhnya sekarang, mereka butuh berpikir dulu.
Ya. Apakah ulama itu di sana sekali ditanya langsung jawab? Enggak juga. Berkali-kali saya duduk di kajiannya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Berkali-kali juga ada kalanya beliau berkata, saya pikirkan dulu. Saya pikirkan dulu. Ada kalanya juga beliau, ada yang mau mencari? Siapa yang mau teliti? Nanti lapor, presentasikan di pertemuan yang akan datang. Ada kalanya Syekh pun juga butuh mikir. Ada akad namanya IMBT. Tahu IMBT? Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik itu artinya akad sewa. Nanti kalau cicilannya lancar sampai pada jumlah tertentu, buatmu ganti kepemilikan. Itu namanya sewa beli. Kamu sewa dengan cicil, nanti berakhir seperti kamu beli. Misalnya rumah 100 juta, sewa aja rumahku, kusewakan kepadamu 1 tahun 10 juta, 10 tahun ambil aja rumahnya. Nggak ada di negeri kita dulu, bahkan di Saudi dulu pun nggak ada. Dan itu butuh para ulama duduk, bahkan di antara mereka butuh diskusi bareng, butuh nulis, butuh bahas namanya, butuh penelitian. Sementara kita misalnya hadir duluan, datang penawaran seperti itu kita belum tahu. Ya. Ini boleh nggak ya? Ini bagus nih. Ada yang nawarin saya, suruh sewa. Nanti lama-lama jadi punya saya, enak juga. Apalagi orang yang bilang, kau tunggu besok jawabannya, kalau nggak mau kasih orang, ya kan? Udah pusing langsung. Boleh nggak ya, boleh nggak ya, maunya boleh aja, ya kan? Itu by the way, akad IMBT itu ada bukunya. Saya sudah selesai terjemahin dari tahun 2015 sampai sekarang ada di laptop, tidak juga kunjung diterbitkan. Padahal udah selesai, tinggal naik cetak aja. Berapa tahun ya? 6 tahun, 7 tahun lah. Udah selesai dari dulu. Keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum dia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Alhamdulillah kita tinggal mengikuti apa yang tertera pada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Tidak paham, tanya kepada para ulama. Belum bisa mengakses kepada para ulama karena jarak atau karena tidak paham bahasanya, tanya kepada para ustaz. Ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab hingga kami mengutus para rasul. Balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Di sini saya punya catatan jamaah umroh wanita. Apa ya? Ini catatan jadul soalnya. Mungkin yang saya maksud ini jamaah umroh wanita sholat di hotel. Dapat pahala apa dia kalau di hotel? Dan dapat pahala apa dia kalau pergi ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi? Atau dengan kata lain, sebaiknya wanita yang pergi umroh setelah selesai umroh atau waktu masih di Madinah, sholatnya di Nabawi atau di hotel aja, mana yang lebih baik? Jangan kita pikir misalnya nih, ya sholat di masjid lah, sudah loh kenapa? Kenapa lebih utama untuk di masjid? Iya bayarnya aja 30 juta udah jauh-jauh, masa sholatnya di hotel? Berarti dalilnya apa? Akal, logika. Atau sebaliknya ada yang bilang, ya sholat di hotel lah. Kenapa sholat di hotel? Kenapa sholat di hotel? Coba angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Karena perempuan lebih utama sholat di rumah. Hotel bukan rumahnya, tempat tinggalnya. Ada yang lain?
Karena wanita tidak diwajibkan sholat di masjid. Kan tidak wajib, tapi kalau dia mau pergi boleh. Karena istri-istri Nabi dahulu lebih banyak sholatnya di rumah. Padahal waktu Nabi mengucapkan sholatnya seorang perempuan itu lebih baik di rumahnya daripada di masjid kaumnya. Itu Nabi ngomongnya di dekat Masjid Nabawi, alias di sekitarnya Nabawi. Makanya kita juga tidak dapati para wanita di zaman Nabi berbondong-bondong selalu 5 waktu pergi ke Nabawi. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Saya belum bilang yang lebih bagus buat wanita itu sholat di rumah atau sholat di hotel, karena masing-masing itu ada 2 sudut pandang. Sudut pandang jamaah umroh sholat di Masjid Nabawi adalah sudut pandang sholat dia di Indonesia sebanyak 1000 kali baru mencukupi 1 kalinya sholat di Masjid Nabawi. Karena Nabi SAW mengatakan sholat di masjidnya Nabi, di masjidku ini, itu mencapai atau menyamai 1000 kali sholat di tempat yang selainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi ada sudut pandang yang lain, karena Nabi SAW dulu lebih menyukai wanita sholat di rumah, karena lebih minim dari fitnah, lebih minim dari ketemu sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, sehingga di sini ada 2 sudut pandang. Ada sebagian ulama yang mengatakan tetap lebih baik sholatnya di tempat tinggalnya, dan ada juga yang mengatakan karena pahala 1000 kali lipatnya, apalagi di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, maka dia lebih baik untuk sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Meskipun saya sendiri kalau ditanya, saya lebih pilih untuk wanita sholatnya di hotel itu lebih utama. Tapi kalau dia mau pergi ke masjid, boleh, dengan syarat penutup aurat, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menggunakan make up, begitu, dan menjauhi desak-desakan dengan laki-laki. 8. Janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat, bukan kita yang menentukannya. Ke-9, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah Ta'ala yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Karena Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah itu maha berkuasa berbuat apapun yang dikehendakinya. Dari sini dapat dikatakan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah adalah benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Akal dapat dijadikan dalil jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau tidak bertentangan dengan keduanya. Jika akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia dianggap bertentangan dengan sumber dan dasarnya. Keruntuhan pondasi berarti juga keruntuhan bangunan yang ada di atasnya. Ya. Karena pondasinya adalah Al-Quran Sunnah, maka kalau Al-Quran Sunnahnya diruntuhkan, runtuh juga agak akalnya, runtuh juga akalnya. Sehingga akal tidak lagi menjadi hujjah atau menjadi alasan atau argumentasi, ya, namun berubah menjadi dalil yang batil apabila digunakan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada catatan kaki yang penting. Ada lebih dari 30 hadis yang berkaitan dengan akal
yang biasa digunakan oleh para pengagung akal atau mutakallimin, dan semua hadis-hadis itu palsu. Contohnya ada hadis yang bunyinya ad-dinu huwal aql wa man la dina lahu la aqla lah. Katanya agama adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Atau mungkin ini dalilnya yang penulisnya yang salah ya. Wa man la aqla lahu la dina lah, atau semacam itu. Agama adalah akal. Ini adalah hadis-hadis yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan. Diketik, soalnya kasihan kalau nggak dibaca. Kasihan banget karena dia sudah ngetik dan di print lagi. Apabila kita masuk ojol, harus masuk ojol lewat komunitas. Dan apabila kantor ojol buka lowongan, kantor ojol mintanya dari komunitas. Setelah Anda masuk komunitas, Anda didaftarkan ketua. Dan sebelum masuk ojol, Anda dibilangin sama ketua agar menyiapkan uang rokok untuk membantu. Karena komunitas tersebut yang mengurus berkas-berkas kita saat mendaftarkan ojol, dan mereka tidak narik ojol gara-gara mengurus kita. Oh, karena ada yang nguruskan, jadi kita ngasih uang rokok. Teman anak pernah langsung ke kantor ojol, katanya nggak bisa, harus lewat komunitas. Apakah hasil pendapatan kita nanti halal atau tidak? Satu, kasih uang, tapi uang makan, bukan uang rokok. Kita bilang, ada uang rokok kah? Kasih. Berapa kak? Uang rokoknya 30.000. Nah, 30.000 uang makan, bukan uang rokok. Gitu. Ya kan? Kalau perlu gini, ini contoh yang lain. Saya pernah lakukan, tapi bukan dengan kasus uang rokok. Saya datang ke salah satu minimarket punya ikhwan. Saya minta dia bikinkan voucher sederhana 50 ribuan. Terus saya bagi ke beberapa orang. Tapi saya bilang ini 50 ribu hanya bisa dipakai di tokonya dia. Berapa uang rokoknya? 30 ribu. Nah, voucher 50 ribu, voucher belanja. Saya yakin dikasih uang rokok 30 ribu dengan voucher belanja 50 ribu. Yang mana yang diambil? Yang mana kira-kira diambil? Uang rokok dong. Orang itu di Indonesia kalau tidak rokok pusing, kalau tidak makan masih bisa mikir dia. Tapi kalau dia waras, dikasih voucher belanja 50 ribu, itu akan lebih diutamakan daripada rokok 30 ribu, selisih 20 ribu. Adapun pendapatannya nanti halal atau tidak halal, tidak ada urusannya sama si uang rokok. Anda dapat pendapatan dari ngojek, itu adalah jasa ngojeknya, nggak ada hubungannya sama uang rokoknya yang dulu. Sama seperti polisi. Ada polisi, dulu masuknya nyogok. Apakah pendapatannya sekarang ini halal atau haram? Karena dulu masuknya nyogok. Para ulama kita mengatakan yang haram nyogoknya. Adapun gajinya sekarang itu timbal balik dari pekerjaannya. Kerjanya apa? Oh, kerjanya nangkap maling, Pak. Maka gaji Anda dapatkan dari nangkap malingnya, bukan dari sogoknya. Tapi tobat dari sogoknya, sedangkan gajinya halal karena kerjanya nangkap maling. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.